Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Dan tombak-tombaknya menjadi apa? Pisau pemangkas. Pedang sama tombak simbol daripada peperangan. Tetapi itu semua diubah. Saudara perhatikan. Tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Potong rumput dan lain-lain sebagainya. Saudara sudah tidak ada lagi. Bangsa tidak akan lagi apa? Tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap apa? Sudah tidak ada lagi. Karena iblis memang nggak ada, saudara. Oke? Dan mereka tidak akan lagi belajar. Jadi saudara bisa bayangkan, polisi ada. Tapi polisi paling banyak untuk mengatur tentang jalanan, kendaraan. Ya. Mereka nggak pakai pistol, nggak pakai senjata. Begitu juga sama ABRI, saudara ya. Kalau sekarang saudara punya anak ABRI, saudara harus masuk dari Tamtama, saudara siap, dia akan pergi berperang nanti, saudara. Tapi nanti kerajaan 1000 tahun, Bapak Ibu Saudara, itu sudah tidak ada lagi. Semua situasinya jadi begini. Peperangan tidak ada lagi, orang tidak akan belajar perang. Tapi kecintaan orang nanti akan firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, itu firman dan itu yang terjadi, saudara. Terus Anda berkata begini lagi, bagaimana tentang ekonomi? Apa ekonomi akan makmur? Sekarang ekonomi, saudara, Alkitab berkata, bukan Alkitab, para ahli berkata tahun 2026 bersiap-siap dengan resesi ekonomi 2026 sampai 2030, saudara. Nah, Alkitab berkata juga dalam kerajaan 1000 tahun nanti, Bapak Ibu Saudara, ternyata ekonomi itu makmur. Bagaimana ditandai dengan ekonomi makmur? Yesaya juga berkata di dalam Yesaya pasal 30 ayat 23, saudara melihat tentang ekonomi makmur seperti apa? Yesaya 30 ayat 23. Come on. Yesaya 30 ayat 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Jadi hujan bukan seperti hujan sekarang ini. Hujan sampai banjir, banyak terjadi korban jiwa. Tapi hujan nanti hanya berlaku bagi sawah-sawah, ladang-ladang. Itu secukupnya untuk air supaya apa yang kita tanam, saudara, itu menjadi subur. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru, kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan apa? Berlimpah-limpah. Pernyataan roti yang lesat, pernyataan roti yang berlimpah-limpah. Ini berbicara tentang kemakmuran suatu negara. Amin, saudara. Tidak ada lagi yang lapar. Ini makmur semuanya. Rotinya lesat. Artinya kalau roti lesat berarti Holland Bakery kalah, saudara. Itu roti paling lesat, ini jangan main-main. Dan bukan cuma satu, saudara, berlimpah-limpah. Kemudian Alkitab berkata pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput. Tidak ada lagi panas terik yang kering kerontang, sehingga binatang ini tidak ada makan. Semuanya Tuhan menata bagus. Luar biasa pada saat itu, saudara ya. Nah, selanjutnya Anda berkata, bagaimana dengan keadaan manusia? Apakah manusia nanti akan mati? Apakah manusia itu akan sehat? Atau manusia itu akan sakit-sakitan, saudara? Yesaya juga menjelaskan tentang kerajaan 1000 tahun ini yang ada kaitannya dengan manusia. Nah, kita perhatikan apa yang terjadi. Yesaya pasal 65 ayat 20, perhatikan. Tentang keadaan manusia. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup apa? Kalau sekarang, saudara, ada bayi yang kecil yang belum cukup umur, masuk di mana? Inkubator. Dan ada yang meninggal dan lain-lain sebagainya, saudara ya. Tapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun, inkubatornya tidak laku. Kenapa? Bayi-bayi tetap akan selamat. Katakan amin. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Orang tua kita, biasanya orang tua zaman sekarang ini mati di bawah ya 80 tahun, 90, di atas 100, 102, saudara ya. Tapi Alkitab berkata begini. Orang tua yang tidak, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap apa? Bayangkan, saudara, masih dianggap muda 100 tahun. 100 tahun dianggap muda. Kalau sekarang 35 tahun so supi. 35 tahun so asam urat, saudara. Jalan kurang begini. 40. Habis itu saudara sudah kena tekanan darah tinggi, saudara. So kena gula dan lain-lain sebagainya. Tapi saudara lihat, orang yang mati pada umur 100 tahun itu akan dianggap muda. Jadi startnya itu 100 tahun, tidak boleh kurang. Kemudian kalau di bawah 100 tahun, dan siapa yang tidak mencapai 100 tahun mati itu dia lebih parah lagi, dianggap kutuk, saudara. Jadi berarti keadaan kita pada kerajaan 1000 tahun itu luar biasa, saudara. Kenapa saudara harus tahu? Karena saudara akan mengalami ini. Berjuanglah supaya saudara diangkat. Amin, saudara. Katakan di sebelah kiri kananmu, engkau harus berjuang supaya engkau harus diangkat.